Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa amma ba'du. Bapak Ibu jamaah salat zuhur Masjid At-Taqwa rahimakumullah, kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang Allah berikan kepada kita semua hingga saat ini. Allah masih memperkenankan kita menjadi orang yang muslim, muslimah, sekaligus menjadi orang yang taat. Yang kedua, alhamdulillah kita diberikan taufik oleh Allah sehingga mudah kaki langkah kita untuk menuju masjid ini dalam rangka sholat berjamaah, dalam rangka ta'lim ilmu-ilmu agama. Mudah-mudahan kedua-duanya serta amal-amal kita yang lain oleh Allah senantiasa dijaga menjadi amal yang istiqomah, diterima, dan mudah-mudahan iman kita semakin meningkat. Kita perlu sadari hari demi hari, atau kalau perlu menyadari bahwa kita mungkin di antara orang-orang yang ayah atau ibunya muslim, sehingga kita sebagai anak menjadi otomatis muslim. Barangkali kita hanya ikut-ikutan agama kita terhadap orang tua kita, maka ilmu-ilmu agama perlu kita kaji, perlu kita cermati, kita renungkan, dan mudah-mudahan harapan dari semua itu, dari ta'lim itu adalah semakin kita meyakini bahwa Islam ini adalah satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah, dan kita sebagai hamba yang mendapat ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pada siang hari ini tema kita adalah tentang hulu, al-hulu fiddin. Hulu itu kalau dalam bahasa transaksi ada barang yang kemahalan, namanya ghali. Ada barang yang kemahalan, bukan barang mahal ya. Kalau barang mahal itu beda dengan kemahalan. Kemahalan itu berarti harganya seharusnya tidak seperti itu, tidak tinggi seharusnya, tapi dia menjadi tinggi karena faktor ya, karena belinya mungkin kurang cermat atau tertipu dan lain sebagainya. Ini disebut ghali, kemahalan. Nah, dalam bahasa agama itu ada yang disebut dengan sikap hulu. Hulu itu kebablasan. Di dalam Al-Quran Allah pernah berfirman, ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum, la taghlu fi dinikum ghairal haqqi wa la tattabi'u ahwa'a qaumin qad dhallu katsiran wa dhallu an sawa'is sabil. Wahai katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, janganlah kalian berlaku atau berbuat hulu, berlebih-lebihan dalam agama kalian yang tidak benar. Karena sesungguhnya orang-orang yang hulu itu adalah mereka yang sesat, dan bahkan orang hulu itu menyesatkan orang lain. Suatu ketika Nabi Muhammad itu juga pernah, saat beliau melempar jumroh, saat berhaji, beliau meminta tolong kepada sahabat beliau Ibnu Abbas, ambilkan saya batu untuk saya lempar. Kemudian beliau mengatakan sesuatu, janganlah, lihatlah saya melempar jumroh ini dengan cara seperti ini, kata beliau, dan janganlah kalian berlaku hulu. Iyyakum wal hulu, takutlah kalian, hindari oleh kalian sikap hulu. Fa inna halaka man qablakum al-hulu fiddin. Karena sesungguhnya yang membuat binasa kaum sebelum kalian adalah hulu terhadap agama, berlebih-lebihan terhadap agama. Bapak Ibu rahimakumullah, apa itu yang dimaksud berlebih-lebihan?
Yang dimaksud hulu di sini adalah irtifa, yaitu ketika seseorang melaksanakan perintah agama itu dengan cara terlalu lebih dari porsi yang sesungguhnya, terlalu lebih dari yang diharapkan oleh syariat, yang diminta oleh syariat. Sehingga contoh yang ada dalam literatur agama itu ada beberapa istilah ya. Yang pertama disebut dengan tanatu. Tanatu itu sikap yang berlebihan terhadap seorang nabi atau seorang sahabat atau wali, yang kemudian itu membuat derajat nabi itu lebih dari porsinya. Nah, inilah yang dulu dilakukan oleh orang-orang Nasrani, yang seharusnya manusia kemudian dianggap lebih dari manusia hingga dipertuhankan ya. Kemudian hal-hal ini Bapak Ibu rahimakumullah bisa terjadi secara ekstrim, juga bisa terjadi yang tidak terlalu ekstrim, tapi sama-sama hulu. Nah, yang pertama sikap yang disebut dengan tanatu, yang berlebihan terhadap seseorang. Kalau yang ada di saat ini adalah kaum Syiah ya, yang mereka meyakini bahwa para imam yang 12 itu yang punya keturunan Nabi itu adalah orang-orang maksum, orang-orang yang punya dosa. Sementara kita meyakini yang maksum hanyalah para nabi. Selama itu bukan nabi, maka masih ada potensi berbuat salah. Kemudian yang kedua ada yang disebut dengan tasyadud. Hulu dalam arti tasyadud. Apa itu? Yaitu memberat-beratkan diri terhadap agama. Dari Anas bin Malik, Nabi pernah bersabda, la tusyaddidu ala anfusikum. Janganlah kalian memberat-beratkan diri terhadap diri kalian. Pernah yang kami pernah sampaikan di sini sebelumnya, yaitu tentang 3 orang sahabat yang ingin bertanya kepada keluarga Nabi, bagaimana sih ibadahnya Nabi. Tapi waktu itu Nabi nggak ada di rumah, sehingga bertanyalah 3 orang ini kepada istri beliau, bagaimana cara ibadahnya Nabi. Dijelaskan oleh istri beliau begini. Kemudian 3 orang ini akhirnya karena merasa bukan Nabi, akhirnya dia berkata, lah saya ini siapa? Saya bukan Nabi. Kalau begitu saya tak sholat semalam suntuk gak berhenti. Yang satu. Yang kedua, kalau begitu saya akan puasa terus setiap hari karena saya bukan Nabi. Yang ketiga, saya tidak akan menikah karena menikah mengganggu ibadah saya. 3 orang ini karena merasa bukan Nabi dan ingin seperti Nabi. Nah, kalau Nabi kan punya tugas mulia. Karena yang 3 ini bukan Nabi, merasa bukan Nabi, akhirnya ingin memberat-beratkan diri dengan ibadah yang ekstrim ya. Sholat sampai subuh dari malam, puasa tanpa henti. Artinya puasa buka, tapi setiap hari tiap hari ya, nggak pernah putus. Kemudian yang satu tidak menikah. Karena itu kemudian Nabi mengetahui dan beliau duko ya, bahasa halusnya marah ya. Beliau mendengar ketika orang itu bicara demikian, akhirnya beliau amallahi inni la akhsyakum ya. Ingatlah kalian, aku ini adalah orang yang paling takut kepada Allah. Saya ini puasa, tapi sekali-kali saya juga tidak puasa ya. Artinya puasa Senin Kemis, Senin puasa, Selasa tidak, Rabu tidak, Kamis puasa, nah begitu. Atau puasa Daud, puasa tidak. Kemudian beliau, saya juga sholat, tapi saya juga istirahat. Saya juga menikah. Jadi bagi beliau, agama Islam ini adalah tidak melawan fitrah manusia. Makanya di dalam contoh ini disebutkan bahwa dahulu ada orang yang memberat-beratkan diri dengan cara menjadi rohbaniyah. Rohbaniyah itu rahib ya. Bersikap rohbaniyah itu adalah bersikap rahib, sehingga menjadi seorang pendeta itu nggak perlu nikah, bahkan nggak boleh makan daging. Nah, hal yang seperti ini dilarang oleh Islam. Tidak boleh kita sebagai umat Islam itu melakukan seperti ini.
Sebab Allah berfirman dalam Al-Quran, wa kadzalika ja'alakum ummatan wasata. Kami ini menjadikan kalian umat Muhammad sebagai umat yang wasatiyah, umat yang pertengahan antara hulu dan taksir, ya. Hulu itu berlebihan, taksir itu terlalu meremehkan. Nah, kedua ini sikap yang tercela, maka umat Islam harus berada di tengah-tengahnya. Nah, ini perlu kita pelajari. Yang ketiga, ada istilah hulu dalam arti i'tidal. Dalam Al-Quran dikatakan luqatilu fi sabilillahi alladziina yuqatilunakum wa la ta'tadu. Silakan berperang fi sabilillah kepada orang yang kalian perangi, tapi janganlah kalian melampaui batas, kata Al-Quran. Maka akhlak dalam berperang itu adalah memerangi militernya, tidak memerangi orang sipilnya. Kalau misalnya ada orang yang berperang dalam kondisi perang, mereka memerangi orang-orang sipil, maka hal ini termasuk i'tidal, melampaui batas. Karena yang harus diperangi adalah sesama tentaranya. Nah, itulah dalam Islam, tidak boleh kita untuk i'tidal. Yang keempat, ada istilah berlebih-lebihan yang disebut dengan takalluf. Takalluf itu memaksa-maksakan diri, ya. Contoh, kalau dalam Al-Quran itu, mengaji Al-Quran itu, ya, yang dibahasakan takalluf oleh Ibnu Jazari itu adalah mangapnya ke mangapen, mencucunya ke mencucun, meninggisnya ke permisen. Alhamdulillah. Nah, itu takalluf. Itu tidak disenangi oleh agama. Banyak hal yang lain, ya, takalluf yang lain. Maka empat istilah ini, kata Ibu rahimahullah, adalah praktek hulu dalam beragama. Nah, kita mungkin tidak menemukan, ya, yang sifatnya akidah dalam apa di Indonesia ini, masyarakat Indonesia, ya, karena di Indonesia tidak ada Syiah yang menyebarkan Syiah, tidak ada. Ada tapi tidak sampai disebar-sebarkan. Terutama yang paling banyak di sini Nahdliyin dan Muhammadiyah dan Persis dan lain-lain. Nah, maka praktek hulu ini apa penyebabnya? Kenapa bisa terjadi hulu itu? Kenapa bisa terjadi orang itu kemudian mengamalkan agama itu berlebih-lebihan? Ya. Pertama, yang disebabkan oleh al-jahlu fiddin, tidak tahu dalam urusan agama. Nah, kadang-kadang yang halal oleh agama kita haram-haramkan. Misalnya ada orang menikah dengan sepupunya, karena sepupunya itu perempuan tapi pernah tua, maka tidak boleh. Nah, itu adalah akibat dari sikap hulu. Padahal yang halal ya tetap halal, yang haram ya haram. Tidak diperkenankan kita itu yang halal kemudian kita haramkan. Oh, jangan menikah dengan mbak itu karena itu pernah tua, itu sepupu tua, tidak boleh. Nah, ini diantara sikap-sikap hulu. Kemudian yang kedua, penyebab hulu adalah diantaranya tidak bertanya pada ahlinya, tidak bertanya kepada para ulama, bagaimanakah ini, bagaimanakah itu, apa hukumnya ini, apa hukumnya itu, sehingga kemudian yang timbul adalah pemikiran orang awam sendiri. Nah, misalnya tradisi yang terjadi di Indonesia ini bagi kalangan Nahdliyin, yaitu tahlil. Ya, kalau ada orang meninggal maka kita punya tradisi tahlil. Nah, itu tradisi yang turun-temurun itu mulai dari mbah-mbah kita sampai kita sekarang. Yang kita yakini bahwa kalau ada orang mati maka ditahlili, sehingga kemudian menjadi ketetapan dalam diri kita, kalau nggak tahlil tidak betul. Nah, ini adalah salah satu di antara perbuatan fanatisme akibat hulu, karena nggak bertanya. Jadi seolah-olah tahlil itu adalah suatu syariat begitu. Ya. Saya mengamal tahlil, ya. Tapi masih banyak orang di antara kita yang menyatakan bahwa lekat tahlil koyo titik mati ya. Gitu. Masih banyak loh di antara kita yang begitu. Padahal Bapak Ibu rahimahullah,
konsep tahlil menurut orang-orang Nahdliyin itu konsepnya harus didasarkan pada ta'awun, pada tolong-menolong ya. Jadi tanpa melihat bagaimana nanti suguhannya, tanpa melihat bagaimana nanti tempatnya, sehingga orang yang meninggal kita datangi tempat itu, kita dukung orang yang kepaten dengan cara takziah, menghibur diri dan membantu doa. Sementara orang sekarang ini banyak yang terjadi melihat-lihat dulu. Kalau ada suguhannya datang, kalau nggak ada nggak datang. Ini bahaya ini. Ini sudah melenceng dari konsep tahlil. Ada saudara kita Muhammadiyah yang tidak tahlil. Konsepnya adalah supaya tidak menyusahkan yang kena musibah. Itu bagus sebetulnya. Sama-sama bagus saudara ini ya. Yang satu ta'awun menolong ya tanpa memberatkan. Yang kedua ya tidak ingin membuat acara seperti itu supaya tidak kerepotan di rumahnya. Begitu. Jadi dua-duanya ini konsepnya baik. Tapi yang terjadi sekarang karena hulu, karena fanatisme, karena pemahaman agama yang tidak tanya bagaimanakah konsep tahlil itu, akhirnya kalau nggak tahlil dianggap atau bahkan dikucilkan di masyarakat. Oh ya, dulu orang kok tahlil di mana? Ibu kok bisa busuk kok ya? Nah, seperti itu sudah dulu. Padahal hal-hal yang seperti itu harus dihindari. Nah, itulah akibat daripada ketika orang itu fanatisme. Makanya janganlah sebuah ibadah itu dijadikan identitas ya. Tidak perlu kita jadikan ibadah itu identitas. Misalnya yang sholat subuh pakai qunut berarti NU, yang tidak berarti tidak NU. Tidak sebetulnya. Kalau begini benar, yang sholat subuh pakai qunut itu Syafi'i, itu benar. Tapi seandainya orang Muhammadiyah pakai NU itu nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nah itu yang karena sudah menjadi identitas masalahnya. Nah itu yang perlu kita pelajari sebagai orang yang berkemajuan, berpendidikan ya. Sehingga jangan sampai kemudian kita karena sikap dulu itu menyalah-nyalahkan orang, bahkan kita sampai mengkafirkan orang. Na'udzubillah kita. Nah di antara sikap-sikap dulu yang sering terjadi di tempat kita Bapak Ibu, yaitu kita kurangnya mendalami nas-nas agama secara komprehensif. Contoh yang terjadi adalah ketika Hari Ibu ya, kita sering diberitakan dengan hadis al-jannatu tahta aqdamil ummahat, bahwa surga di bawah telapak kaki ibu. Maka banyak para anak yang kemudian meminta kepada ibunya untuk duduk di atas kursi, kemudian kita ngambil baskom dan kakinya kemudian dicelupkan di dalam baskom itu, airnya kemudian diminum. Nah, ini diantara akibat dari tidak tanya. Padahal hadis itu di dalam komentarnya Syekh Mullah Ali Al-Qori mengatakan, ketika Nabi mengatakan seperti itu gambaran bahwa yatul khudu wa tadallul, yaitu saking mulianya ibu sehingga gambaran surga ya, gambaran surga itu di tempat yang paling rendah pada diri ibu kita. Artinya kita sebagai anak yang ingin menjadi orang taat meraih surga itu harus sepatuh-patuhnya dengan ibu. Begitu artinya. Itu kiasan, kinayah, itu kiasan. Sehingga tidak perlu yang kiasan itu diambil makna yang tidak kias, mencelupkan kaki ibu kemudian diminum. Nah, padahal itu kan kotor ya. Nah, itulah bagian di antara sikap-sikap yang dulu ya memahami itu berlebihan. Karena teksnya baca demikian, akhirnya dipahami dengan berlebihan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu rahimahumullah, bahaya sikap dulu adalah satu, orang yang terlalu berlebihan menganggap derajat seorang wali atau nabi melebihi porsinya, maka dia akan rusak akidahnya sebagaimana orang-orang Syiah. Yang kedua, sikap dulu dalam beragama
maka akan menyebabkan perpecahan pada diri umat Islam itu sendiri, karena ketidaktahuan terhadap prinsip orang lain, karena kefanatismean terhadap diri sendiri, sehingga mengatakan kalau tidak saya maka yang lain salah. Kemudian yang ketiga, akan menyebabkan orang itu semangat beragamanya itu tidak benar. Yang seharusnya semangat beragama itu benar, tapi semangatnya malah semangat yang salah. Sehingga tiga ini harus kita hindari. Dengan cara apa? Dengan cara semakin mendalami agama ini, dengan bertanya kepada orang yang ahli. Kemudian dengan cara tidak mengikuti hawa nafsu. Jadi betul-betul memahami agama ini dengan dalil-dalil yang benar. Nanti akan muncul ya di WA itu biasanya bulan Safar, akhir Safar, malam Rabu Safar itu akan turun 320.000 balak dalam kitab ini. Nah itu jadi begini, apapun yang ada di kitab selain Al-Quran dan hadis ya, itu sama dengan seperti buku-buku di Gramedia Bapak Ibu, hanya bahasa Arab itu. Jadi tidak boleh kita menganggap kitab kuning itu semuanya suci. Yang suci cuma Al-Quran dan hadis sahih. Sehingga para ulama sendiri itu ya banyak terjadi pertentangan ya. Makanya etika orang menulis skripsi itu harus disertakan kutub ya. Nah kitab-kitab yang dahulu, yang kuning dahulu itu, yang dulu bukan yang sekarang, yang dulu itu rata-rata diperoleh tanpa menyantumkan hadisnya. Sehingga yang seperti itu, kalaupun kita tidak taat itu tidak dosa, kalaupun kita tidak percaya itu tidak dosa. Misalnya akan datang balak 320.000, maka dianjurkan untuk sholat. Sholatnya namanya sholat taqbil balak. Padahal tidak menyantumkan mana hadis nomor berapa, tidak menyantumkan. Maka yang seperti itu tidak perlu diikuti. Tidak perlu diikuti. Sebab para ulama itu punya kapasitas masing-masing. Ada yang kapasitasnya Al-Quran, mendalami Al-Quran. Ada yang kapasitasnya mendalami hadis. Ada yang kapasitasnya itu sufi ya. Nah sufi inilah yang gulu ya, yang keterlaluan, yang terlalu offset dari kesufiannya, itu yang sering dikritisi oleh para ulama hadis. Sehingga sampai hadis tentang baca waqiah itu tidak benar. Kalau baca waqiah nanti dapat ini, dapat itu tidak benar. Nah, para sufi mengatakan, saya ini mendorong untuk kebaikan meskipun hadisnya dibuat-buat, kata mereka begitu. Nah, para ulama hadis mengatakan, Anda kira Nabi ini kurang apa sehingga kamu bantu dengan hadis palsu? Nah itu. Oleh karena itu, beramal apapun kita itu silakan saja tanpa meyakini bahwa itu kalau memang hadis palsu ya berarti bukan dari Nabi gitu. Hal-hal ini biasanya jarang dibahas di musola di masjid-masjid ya. Yang dibahas malah oleh orang-orang teman-teman salafi. Tapi Bapak Ibu ini benar terjadi di tempat kita itu. Sehingga apa-apa itu serba takut, apa-apa itu serba termotivasi dengan hadis-hadis palsu. Nah, maka rahmatullah, kami mengingatkan kembali bahwa mari kita beragama dengan cara yang tidak keterlaluan ataupun tidak dengan cara taksir ya. Kalau taksir itu berarti terlalu meremehkan. Jadi bentuk dalam agama itu tidak boleh terlalu
berlebihan, apapun yang berlebihan itu nggak boleh ya. Misalnya sholat kepanjangan tidak boleh, khutbah kepanjangan juga tidak baik. Kemudian sholat kependekan juga tidak baik. Taksir itu meremehkan. Apapun yang terlalu banyak tidak baik, terlalu nggak ada juga tidak baik. Maka kita berusaha sebagai orang yang tawassut, orang-orang yang pertengahan di antara keduanya. Nah, dan tempat dari keduanya itu sudah ada. Tempat dari keduanya sudah ada. Misalnya ketika orang belajar Al-Quran, karena biasanya taksim dengan saya, orang belajar Al-Quran, kalau lisan dia itu mampu untuk mengucapkan fasih, maka belajar sampai fasih. Kalau tidak, maka berhenti, jangan dipaksakan. Sholat Anda dengan cara mengucapkannya Anda Al-Fatihah yang tidak fasih itu sah sudah, maksimal sudah. Terus gak iso mana Pak? Isone ndoku yo keluar nafasnya. Isone jimku ja misalnya gitu, ada nafasnya, padahal nggak boleh ya, dia harusnya begitu. Maka sudah seperti itu lakukan, nggak apa-apa. Itu sudah dianggap tawassut, tidak terlalu nuntut dan tidak terlalu longgar kan gitu. Itu namanya tawassut. Kalau ada orang yang tidak bisa mengucapkan jim dengan fasih, kemudian dia maksa diri sampai kemudian dia kesulitan dan akhirnya putus asa, nah itulah yang tidak dikehendaki oleh agama. Maka itulah ya. Nah, kalau ada orang yang ingin menjadi imam padahal dia tidak bisa fasih, maka jangan dipaksakan jadi imam. Nah, kalau maksa berarti yang maksa bukan agamanya, dianya yang maksa. Bukan agama yang maksa, tapi dianya yang ingin jadi imam misalnya begitu. Nah itu kalau dalam ranah Al-Quran. Pak, saya bisanya begini Pak, apakah boleh saya imami? Maka sholat itu sah dengan bacaan Anda sendiri. Anda jadi makmum sah, Anda jadi imam ya tidak boleh, jangan dipaksa. Tapi sah untuk bacaan Anda sendiri. Nah gitu. Nah itu praktek-praktek tawassut antara tidak menuntut dan tidak terlalu longgar. Baik, itulah tentang guru. Barangkali ada yang tanyakan Bapak Ibu. Monggo, jelas nih. Nah, sekarang musimnya pernikahan, habis itu kemudian Muharram libur pernikahan ya. Bagaimana? Tidak mau menikah di bulan Muharram itu dulu tidak? Boleh. Boleh apa enggak? Boleh. Boleh tapi tidak panik ya. Ini masalahnya di sini. Sakjane kita itu mengatakan boleh iya, mau melakukan mungkin bisa jadi dilakukan. Tapi seandainya ada apa-apa di kemudian hari, akhirnya nyalahno biyen salahmu dewi, nikah pas suruh. Akhirnya kan itu. Jadi kan tahu nggak ari-ari ya. Ari-ari itu sebetulnya dibuang boleh, karena dia sudah daging yang tidak ada manfaatnya. Kenapa kok dikubur? Ya karena tradisi. Seandainya dibuang, tidak apa-apa, hukumnya tidak apa-apa. Tapi kemudian anaknya terus nanti dewasanya misalnya bandel gitu. Akhirnya jadi salah-salahan. Salahmu hari-hari orang berkubur. Jadi kan hitam gitu ya. Itu yang harus dilawan saudara ya. Saja tidak apa-apa hari-hari itu. Itulah susahnya melawan keyakinan leluhur ya. Maka bayangkan Bapak Ibu bagaimana dimusuhinya Nabi dulu ya. Nabi kan termasuk revolusioner adat istiadatnya orang jahiliyah. Lalu kita aja melawan adat kita lo susah. Melawan adat nikah Muharram nggak ada yang berani ya. Pendahin Nabi dulu kayak apa? Merubah kayak gitu. Dimusuhi kan pantas kok beliau akhirnya. Dimusuhi yang dibunuh gara-gara itu ya kan. Nah, kita sendiri susah. Makanya alhamdulillah kita hidup zaman sekarang ini. Seandainya hidup zaman dulu belum tentu kita jadi sahabat, belum tentu. Barangkali kita takut dengan leluhur akhirnya melok golongan yang jahat.
bersyukur ya, hari ini kita hidup di zaman sekarang. Kita hanya ikut apa yang beliau sabdakan, kita laksanakan. Apa yang beliau larang yang kita jauhi. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita dijadikan orang-orang yang tawasud, yang mudah bertoleransi dengan orang lain sesuai dengan apa yang dikendaki oleh syariat, tidak berlebihan dan tidak terlalu longgar, dan dianggap orang-orang yang umatan wasatun, sehingga gambaran yang seperti itulah kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW diakui oleh Nabi sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.